percaya, ya. Dan pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul bagaimana cara menentukan prioritas dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya, jadi mungkin Bapak Ibu sudah belajar selama 3 minggu ini tentang prioritas hidup, bagaimana dan apa itu prioritas hidup, dan di minggu yang terakhir di bulan ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan prioritas hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita saudara di dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Sampai ayat yang ke-34. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara akan baca ayat yang genap ya. Hal kekhawatiran, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30. Jadi jika demikian Allah mendanai rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanai kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin, saudara. Ya, saudara, ketika kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen, ketika kita menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, saudara, maka standar Tuhan menjadi tolak ukur kita dan menjadi standar hidup kita. Ya, dan kita tahu bahwa standar Tuhan itu berbeda dengan standar manusia. Jalannya Tuhan melebihi jalan manusia, pikiran Tuhan melebihi pikiran manusia. Nah, saudara, Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiran kita sebagai manusia. Ya, kalau kita lihat dari ayat 24 sampai 23, ya, ini Tuhan ini Yesus yang mengatakan ya. Jadi di ayat ke-24 sampai 23 sepertinya seperti sudah kelihatan gitu. Apa sih yang dikhawatirkan oleh manusia? Ya, yang pertama saudara, apa sih yang dikhawatirkan manusia? Manusia itu khawatir akan keberlangsungan hidup. Ya, kita lihat di ayat 25a. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Manusia khawatir akan keberlangsungan hidup, saudara. Ya, hari ini deadline harus bayar tagihan. Ya, hari ini harus bayar uang sekolah anak. Ya, hari ini harus bayar kontrakan. Apalagi belum kalau ada masalah-masalah yang lain, entah anak sakit, entah rumah bocor, ya. Ada saja hal-hal yang menambah masalah-masalah kita yang membuat kita menjadi khawatir akan keberlangsungan hidup kita, saudara. Ya, banyak hal-hal yang terjadi dan masalah yang terjadi dalam hidup kita saat ini pasti membuat kita khawatir, benar ya, saudara? Ya. Namun hari ini kalau
pun hari ini kita hidup berkecukupan, puji Tuhan. Tapi masalahnya saudara, meskipun hari ini kita hidup sudah berkecukupan, masih ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh kita. Apa itu saudara? Selain keberlangsungan hidup, yang dikhawatirkan manusia adalah kenyamanan hidup. Ya. Di ayat yang ke-29 kita bisa lihat bahwa, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, manusia juga khawatir akan kenyamanan hidup saudara. Ya, yang punya kendaraan pengen upgrade dong, benar gak? Sekalipun saudara udah punya persediaan makanan di rumah selama sebulan udah cukup. Tapi saudara pingin lebih dong ya. Kadang pengen jalan-jalan sama keluarga, kadang pengen dinner, ya, pengen cobain makan di restoran ini dan itu, pengen jalan-jalan ke sini ke situ. Benar nggak saudara? Ya, kita khawatir akan kenyamanan hidup. Ya, kita menjadi khawatir dan gelisah karena kita ada ingin di pencapaian tertentu, yaitu kenyamanan hidup. Namun kalau hari ini kita sudah cukup, kalau kita sudah nyaman, puji Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Tapi saudara, masih ada yang dikhawatirkan oleh manusia. Apa itu saudara? Hari esok. Ya, kita bisa lihat di ayat ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Nah, akan hari besok karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Kadang kalau kita memikirkan hari esok, kekhawatiran itu begitu kuat padahal belum terjadi ya saudara. Dan belum tentu terjadi sesuai apa yang kita pikirkan loh. Ya. Jadi 2 minggu lalu saudara saya itu bersama keluarga, Pak Gembala kebetulan gak ikut ya. Saya bersama keluarga itu kami pergi pulang kampung ya. Kami naik pesawat, lalu malam sebelum kami ke airport, saya tuh gak bisa tidur saudara. Jadi malam itu cuma tidur 2 jam kurang lebih. Jadi selama gak bisa tidur itu saya ada, ya melayang lah pikirannya gitu ya. Mikir ini, mikir itu, ini udah siap atau belum. Dan salah satunya saya mikir begini. Kalau nanti saya naik pesawat sama anak-anak, sama keluarga yang lain, tiba-tiba pesawatnya, jatuh. Gimana gitu ya. Namanya juga wanita ya, suka mikirnya kemana-mana gitu ya. Saya mikir gitu saudara, waduh kalau sampai besok naik pesawat, terus pesawatnya kenapa-napa, terus gimana? Ya, saya pikir gitu. Padahal belum terjadi, tapi sudah membuat kita khawatir. Saya sampai bilang sama suami saya begitu pulang ya, kamu tahu nggak? Waktu sebelum berangkat aku tuh udah mikir, kalau pesawatnya sampai jatuh gimana? Waduh kesian banget ya Pak Gembala, nanti di rumah duka petinya berjejer 3 gitu kan. Waduh gitu ya. Terus kata Pak Gembala, waduh aku sih bisa gila katanya. Gitu. Gak bisa kebayangin bisa gila. Nah itu saudara kadang manusia juga khawatir akan hari esok yang belum terjadi. Dan saya mau katakan saudara, ya Tuhan tahu, ya Tuhan tahu apa yang menjadi kekhawatiran kita. Entah itu keberlangsungan hidup kita, entah itu kenyamanan hidup kita, bahkan kita khawatir akan hari esok. Tuhan tahu, bilang kanan kirinya, Tuhan tahu loh. Iya, Tuhan tahu loh. Ya, Tuhan tahu saudara. Ya, percayalah Tuhan mengerti. Dan di ayat yang ke-25 kita lihat ya saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah apa saudara? Hidup itu apa? Lebih penting daripada apa? Makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah saudara di sini ada kata lebih penting. Kata lebih penting di sini saudara berbicara tentang mana yang harus didahulukan. Mana yang harus diprioritaskan. Mana yang harus dikejar, dilakukan lebih dahulu. Setuju ya? Jadi jangan sampai dalam hidup kita ini salah fokus. Apalagi kita salah prioritas saudara. Alkitab berkata gini, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Kita bekerja untuk apa saudara? Untuk supaya bisa makan. Mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Intinya kita bisa hidup. Intinya kita bisa makan. Untuk itulah kita bekerja. Benar ya?
Tapi apalah artinya makanan saudara kalau kita sakit? Saudara mau beli makanan yang mahal sekalipun, kalau saudara sakit, rasanya gak enak, bener gak? Ya, gak ada rasanya, walaupun harganya mau berapa ratus ribu, tetap gak enak. Ya, ada orang yang bisa ribut hanya karena soal makanan. Ada saudara, ya, kalau jatah makanannya diambil, aduh, rasanya sakit hatinya bisa sampai alam baka saudara. Ingat selama-lamanya, itu dia tuh yang kemarin ngambil jatah makanan gue sampai gak makan. Ya, cuma karena makanan. Apa artinya makanan itu saudara kalau damai kita hilang? Apa artinya makanan kalau kita kehilangan teman, kehilangan saudara? Jadi saudara, firman Tuhan mengajar kita, hidup kita adalah yang paling berharga. Lebih daripada apapun yang kita miliki. Rasanya kalau kita punya segalanya, kita bisa tukar untuk nyawa kita. Benar gak saudara? Ya, karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Firman Tuhan berkata begitu. Jadi jangan memprioritaskan sesuatu yang salah. Ya, dengan alasan untuk hidup yang lebih baik. Ya. Kadang ada orang bilang, saya bekerja mati-matian untuk hidup yang lebih baik. Tapi semua yang penting-penting, yang lebih penting daripada itu diabaikan. Makanya kita harus menempatkan hal yang penting menjadi prioritas saudara. Ya. Karena hidup lebih penting dari makanan, penting bagi kita untuk memprioritaskan hidup. Terlebih dahulu supaya kita bisa makan dengan enak. Amin. Ya, karena tubuh kita lebih penting daripada pakaian, penting bagi kita untuk memprioritaskan tubuh kita dulu. Supaya akhirnya kita bisa menggunakan pakaian yang kita suka. Jangan dibalik saudara. Ya, yang penting hidup itu makan. Makan dan makan. Seperti saya saudara, saya itu suka makan. Ya, suka kuliner, suka jajan. Tapi jangan sampai kita mengejar sesuatu untuk makan, tapi kita mengabaikan hidup kita yang lebih penting. Jangan kita mau pakai sesuatu yang trending, tapi kita lupa bahwa tubuh kita ini lebih penting. Ya. Nah, saudara, apa yang penting dalam hidup saudara? Coba saudara pikirkan. Apa yang kira-kira penting dalam hidup saudara? Kita bisa ganti kata tubuh dan kata pakaian. Ganti kata hidup dan tubuh dengan hal-hal yang kita anggap penting. Contohnya gini, ya, karena keluarga lebih penting dari pelayanan, maka penting bagi kita untuk melayani keluarga dulu, ya, daripada melayani jiwa-jiwa di luar sana, supaya kita bisa melayani jiwa-jiwa di luar sana dengan lebih baik. Apalagi karena anak-anak lebih penting daripada pekerjaan, penting bagi kita untuk mengurus anak-anak terlebih dahulu supaya kita bisa bekerja dengan tenang dan lain sebagainya saudara. Nah, ini yang penting kita tahu bahwa yang namanya prioritas, satu hal saudara harus utamakan. Tapi yang lain tidak boleh diabaikan. Jadi seperti contoh yang tadi saya sebutkan saudara, bahwa keluarga dan pelayanan itu sama-sama penting. Tapi tidak mungkin kita melayani keduanya dalam waktu bersamaan, benar ya? Jadi mana yang harus diprioritaskan? Tentu kita harus memprioritaskan keluarga. Tapi jangan sampai saudara ketika kita memprioritaskan keluarga dan pelayanan diabaikan. Ngerti ya sampai sini saudara? Itulah yang dimaksud dengan prioritas. Satu hal kita harus utamakan dulu. Tapi yang lain kita nggak boleh lupa. Kita harus kerjakan juga dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi seandainya contoh tadi, misalnya saudara, sesuatu terjadi dengan keluarga kita, yang lain kita bisa tinggal. Yang lain bisa kita nomor 2 kan. Ya. Kenapa saya bisa bilang demikian saudara? Karena saya melihat contoh ini dari Bapak Gembala. Ya, saya kadang bingung ya saudara, Bapak Gembala itu banyak sekali kerjaannya. Saya sampai bingung gitu.
Dia di rumah ya jadi suami, jadi papa, ya di kantor dia juga memimpin karyawan, di gereja juga jadi gembala, dia juga mesti jadi mahasiswa, dia masih belajar, kewajibannya sebagai mahasiswa, lalu dia juga mengajar sebagai dosen. Kadang ada jabatan dari RT gitu juga dikerjakan. Saya sampai udahlah ya. Waktu mau ngambil S3 itu saudara Bapak Gembala, udahlah sampai begitu. Udah kita di rumah aja gak usah cari kesibukan yang lain gitu. Tapi saudara di tengah semua yang dia kerjakan, saya pernah satu kali saya kena diare saudara. Saya kena diare dan muntah-muntah, jadi itu berlangsung dari pagi sampai tengah malam. Bisa bayangkan saudara, setiap berapa menit saya ke WC. Jadi itu saya sampai lemes dan sampai Bapak Gembala pulang kerja itu sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Dia tanya saya mau ke rumah sakit, saya bilang gak usah lah, coba lihat bentar lagi. Saya masih bilang gitu, coba lihat bentar lagi, mungkin udah baikan karena udah minum obat kan. Tapi gak kunjung sembuh saudara, akhirnya Pak Gembala bilang, kalau mau ke rumah sakit, kita ke rumah sakit yang di Harapan Indah. Anak-anak dibawa supaya bisa ada yang jaga. Nanti aku yang jaga kamu di rumah sakit. Saya tanya saudara, lalu gimana kamu mau masuk kantor? Lalu gimana kamu mau kuliah, mau ngajar? Lalu gimana mau meeting, ketemu klien dan sebagainya. Dia bilang itu gampang. Yang penting kamu kalau mau masuk rumah sakit aku temenin. Nah saudara, lalu saya belajar bahwa yang namanya prioritas, kita harus mengutamakan itu dulu. Yang lain bisa jadi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang penting itu secara bersama-sama, maka hasilnya gak akan maksimal saudara. Kita harus menaruh hal yang penting bagi kita yang terpenting, itu menjadi prioritas dulu. Kita harus utamakan dulu, yang lain bisa menunda. Jadi oke, kembali lagi ya saudara. Jadi Tuhan tidak ingin kita khawatir akan makanan, akan pakaian, akan hal-hal yang lain karena Tuhan bilang ada hal-hal yang jauh lebih penting dari itu. Ya, sebab di ayat ke-31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa saudara? Apa yang kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, di sini Yesus mau memberitahukan kita bahwa kita harus berbeda dengan orang dunia. Cara hidup kita harus berbeda dengan cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa harus beda saudara? Karena kita punya Tuhan. Ya, Tuhan itu punya jalannya sendiri untuk memberkati kita. Yang berbeda dengan jalan kita sebagai manusia saudara. Kalau manusia di dunia ini umumnya apa? Cari kekayaan dulu, cari ketenaran dulu, cari kekuasaan dulu. Ya, kita jangan demikian saudara. Firman Tuhan katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, mari kita bahas ayat ini ya. Di ayat ke-33 berkata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu maksudnya saudara? Banyak yang salah kaprah dengan ayat ini. Ya, kalau kita cuma baca ayat ini doang tanpa kita melihat ayat di atasnya, maka kita akan salah paham dengan ayat ini. Kenapa? Karena di bayangan kita pasti semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya mungkin semua keinginan kita, semua hasrat kita, semua nafsu kedagingan kita yang kita inginkan di dunia ini Tuhan bisa tambahkan. Ya, padahal bukan itu saudara maksudnya. Apa maksudnya? Kita lihat ayat di atasnya. Ya, ayat di atasnya berkata semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Apa yang dicari bangsa yang tidak mengenal Allah, saudara? . Lihat lagi di atasnya. Apa berkata?
apa yang akan dimakan, apa yang akan diminum, apa yang akan dipakai. Nah, jadi saudara, firman Tuhan menjanjikan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah ini, yaitu yang dikhawatirkan manusia, sandang, pangan, papan, makanan, pakaian, minuman, itu akan ditambahkan kepada kita. Artinya Tuhan mau bilang gini saudara, Tuhan mau kalau kita punya prioritas yang benar, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Soal yang dikhawatirkan orang, makanan, pakaian, Tuhan bilang kamu jangan khawatir. Ya, Tuhan bilang kamu jangan khawatir, Bapamu tahu. Tapi carilah dahulu, nah ini prioritas saudara. Ini prioritas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Soal makanan, soal pakaian, kamu gak usah khawatir. Ini maksud ayat ini saudara. Ya, jadi yang Tuhan maksudkan adalah Tuhan itu punya jalan sendiri yang berbeda dengan jalan manusia. Ya, kalau di pikiran kita sebagai manusia nih gini saudara. Kalau kita gak memprioritaskan makanan, pakaian, sandang, pangan, papan, bagaimana kita bisa hidup? Benar gak? Ya, kalau kita gak memprioritaskan itu bagaimana kita hidup? Makanya gak heran saudara, banyak orang yang akhirnya menghalalkan segala cara untuk hidup yang lebih baik. Nah, itulah yang dipikirkan oleh orang yang tidak mengenal Allah yang dimaksudkan lewat ayat tadi saudara. Nah, karena kita punya Tuhan, maka kita mendahulukan, kita memprioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudara, kenalilah raja kita. Kenalilah perintah-perintahnya, ketetapan-ketetapannya, dan hidupilah perintah Tuhan. Ya, setelah kita mencari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru kita apa saudara? Bekerja, kita berusaha, ya. Dan kita akan melihat semua yang dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah itu akan ditambahkan kepada kita. Itulah maksud firman ini saudara. Jadi kita nggak perlu mengejar apa yang bisa datang sendiri. Nah, mungkin saudara bertanya-tanya ya, gimana caranya bisa datang sendiri? Gitu ya. Gimana caranya bisa datang sendiri? Gini saudara, karena kita telah mengenal Tuhan, kita mengenal perintah Tuhan dan kita mengenal ketetapan Tuhan, hidup kita pasti akan diubahkan. Pada saat pikiran kita ini berubah oleh firman Tuhan, pasti hidup kita juga berubah. Apa yang kita lakukan pasti berubah. Dan apa yang akan kita hasilkan dari yang apa kita perbuat itu, pasti akan berubah hasilnya. Dan hasilnya gak akan sama lagi saudara. Saudara tahu gak? Ada orang yang keluar rumah, itu sibuk cari-cari kerja. Tapi ada juga orang yang sibuk dikejar-kejar kerjaan. Saya ulang ya. Ada orang yang keluar rumah sibuk cari-cari pekerjaan. Benar? Banyak. Bahkan lulusan sarjana pun sibuk mencari pekerjaan. Tapi saudara, ada juga yang sibuk dicari-cari pekerjaan. Ditelepon sana sini, diperebutkan perusahaan ini dan itu, ya, menjadi rebutan. Kira-kira saudara dari dua hal ini apa bedanya? Kenapa bisa ada orang yang dikejar-kejar pekerjaan, tapi ada orang-orang yang sibuk mencari-cari pekerjaan dan gak ketemu-ketemu? Ya, kalau saudara tahu perbedaannya, maka saudara adalah orang yang berbahagia. Berarti saudara sudah mengerti dan memahami konsep firman Tuhan ini saudara. Ya. Coba kita buka Ulangan pasal yang ke-30. Ayat yang ke-19 sampai ke-20. Ini sangat menarik saudara untuk kita pelajari. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-19 sampai 20. Saya bacakan ya saudara, kita menyimak dengan baik.
Ayat ke-19, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu apa? Kehidupan dan kematian. Apalagi saudara? Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun, lanjut ayat 20, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Nah saudara, ketika saya membaca ayat ini, menurut saya statement ini agak aneh. Ya, kenapa aneh? Karena jawabannya udah jelas. Dan tidak perlu ada pilihan sebetulnya. Tuhan bilang gini ya, hari ini kuperhadapkan kepadamu. Apa? Kehidupan dan kematian. Jawabannya sudah jelas saudara. Hari ini saya perhadapkan kepada kamu. Kehidupan dan kematian. Kita pasti pilih kehidupan, benar gak saudara? Itu hal yang gak perlu dipertanyakan lagi. Makanya saya bilang ini statement yang aneh. Tuhan bilang hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pasti sudah jelas kita semua akan memilih kehidupan dan berkat. Tapi yang uniknya, di sini Tuhan menyarankan saudara. Kita lihat di ayat 19. Apa kata Tuhan? Pilihlah kehidupan. Kenapa Tuhan menyarankan seperti itu seolah-olah kita akan pilih kematian? Kenapa Tuhan harus bilang itu gak usah dikasih tahu Tuhan? Ya. Saya pasti pilih kehidupan. Tapi Tuhan bilang pilihlah kehidupan. Artinya kita bisa saja memilih dengan sadar. Kita memilih kematian dan kutuk. Aneh ya saudara? Aneh. Tapi karena Tuhan yang bilang, ini pasti penting. Ya, dan ini harus kita perhatikan. Ternyata banyak orang yang tahu. Tapi memang memutuskan untuk gak mau tahu. Banyak orang yang tahu firman. Tahu saudara, Tuhan itu sumber berkat. Ada yang gak tahu? Tuhan itu sumber berkat, benar gak? Tapi tidak semua orang mau mencari Tuhan. Ya, seperti ayat ini. Hari ini kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Gak usah suruh pilih Tuhan, saya pasti maunya kehidupan. Tapi tidak semua orang mau menjalani jalan itu saudara. Dan orang lebih memilih untuk melangkahkan kaki ke kematian. Itulah kenapa Tuhan ingatkan lagi, pilihlah kehidupan. Ya, dan banyak orang yang bisa sebetulnya membedakan, ini loh kehidupan, yang ini kematian. Orang bisa membedakan saudara. Ya, tapi ada saja yang secara sadar memilih kematian. Miris ya saudara. Padahal kita tahu. Tapi kita yang memilih dan kita yang memutuskan. Ya, jadi saudara, prioritas itu berbicara tentang pilihan dan keputusan kita. Ya, kita tahu Tuhan itu sumber segala-galanya. Tapi nggak semua orang mau mencari Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita tahu Tuhan itu satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain menuju hidup kekal, saudara. Kita tahu. Dan itu kita udah dengar dari kita sekolah minggu. Ya, itu menjadi ayat hafalan. Akulah satu-satunya jalan kebenaran hidup. Kita tahu saudara. Tapi pada akhirnya kitalah yang memilih. Entah itu kehidupan, entah kematian. Dan Tuhan menyarankan kepada kita, pilihlah kehidupan. Jadi saudara, jangan khawatirkan apa yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hidup kita akan aman dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Ya, terakhir saudara, kita buka dalam Matius pasal yang ke-22. Ini juga berbicara tentang prioritas. Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai yang ke-40.
Saya akan bacakan supaya lebih cepat ya saudara. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah ayat ini saudara juga mengajarkan kita tentang yang namanya prioritas. Jadi ada yang namanya hukum yang terutama dalam Alkitab. Ya, dan hukum ini ada yang namanya hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Dua hukum ini adalah hukum yang terutama. Ya. Dan urutannya jangan sampai terbalik saudara. Yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Firman Tuhan berkata, cintailah Tuhan terlebih dahulu. Ya, kenalilah Dia terlebih dahulu. Karena saudara, saat kita mengenal Dia, kita akan tahu siapa Tuhan dan siapa kita. Ya. Ketika kita mencintai Tuhan, kita juga menerima cintanya Tuhan, saudara. Dan di sana kita akan mengetahui siapa diri kita. Ya, kita akan mengetahui bagaimana berharganya diri kita di mata Tuhan. Dan ketika saudara menerima cintanya Tuhan, cinta itulah yang memampukan kita untuk mengasihi orang lain. Ini prioritas saudara. Saudara gak bisa balik-balik urutannya. Saudara gak bisa mencintai manusia tanpa saudara mencintai Tuhan. Ya. Kalau saudara mau mengasihi manusia tanpa saudara sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ya, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, kita gak bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan kecewa saudara. Kita akan hancur. Kenapa? Karena kita sakit hati dengan sesama manusia. Manusia pasti mengecewakan. Oleh karena itu bagaimana kita bisa mengasihi manusia yang mengecewakan saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Jadi urutannya harus benar saudara. Apa yang harus diutamakan terlebih dahulu? Kasihilah Tuhan Allahmu. Sehingga kita bisa mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Yang hebatnya saudara, kita lihat. Selanjutnya dikatakan, pada kedua hukum inilah apa? Tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya bacakan terjemahan lainnya ya saudara. Terjemahan lainnya dalam terjemahan firman Allah yang hidup berbunyi begini. Semua hukum yang lain dan segala tuntutan para nabi bersumber pada kedua hukum ini. Apabila saudara menjalankan kedua hukum ini, maka saudara mentaati semua hukum yang lain. Wow. Saya ulang ya saudara. Apabila saudara menjalankan kedua hukum ini, maka saudara mentaati semua hukum yang lain. Ketika saudara menjalankan kedua hukum yang terutama ini saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, itu berarti saudara juga mentaati semua hukum yang lain. Ya, karena semua hukum yang lain yang tertulis dalam hukum Taurat bersumber dari kedua hukum ini saudara. Jadi kalau saudara tanya, bagaimana saya bisa mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti saya? Gimana caranya saya bisa hormat dan taat kepada orang tua saya? Gimana caranya supaya saya bisa berhenti berkata dusta? Atau bagaimana caranya agar saya bisa stop melakukan zina? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam kedua hukum ini saudara, semua hukum bersumber. Ya, jadi kita tahu ya, ketika kita tahu bagaimana memutuskan hal-hal yang perlu diprioritaskan saudara, maka hidup kita akan sungguh-sungguh dahsyat. Amin. Ya, kalau kita tahu ini yang lebih penting, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus didahulukan, maka kita nggak akan hidup berputar-putar saudara. Kita langsung tap. Karena yang penting kita sudah prioritaskan. Ya. Jadi saya berdoa kiranya siang hari ini kita bisa menjalani hidup kita dengan prioritas yang benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap akal budi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati.